Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel yang membahas materi IPA jenjang SMP Kurikulum Merdeka. Kali ini kita membahas materi kelas 7 yaitu pola interaksi makhluk hidup. Kembali saya ingatkan, budayakan menonton video sampai tuntas agar tidak gagal paham. Dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan. Mari kita bahas materi ini dan simak baik-baik penjelasannya. Makhluk hidup di bumi saling bergantung satu sama lain dan saling berhubungan. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak berhubungan dengan makhluk hidup lainnya. Dalam ekosistem terjadi pola interaksi antara komponen biotik di antaranya netralisme, kompetisi, predasi, dan simbiosis. 1. Netralisme. Netralisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang tidak saling mempengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut hidup pada habitat yang sama. Contoh, sapi dan musang dalam suatu lingkungan yang sama. Sapi memakan rumput dan musang memakan ayam tanpa memengaruhi satu sama lain. 2. Kompetisi. Kompetisi adalah hubungan antar makhluk hidup sejenis ataupun populasi di mana antar individu makhluk hidup ataupun populasi tersebut bersaing untuk mendapatkan rusa. Contoh, kompetisi yaitu persaingan antara sapi dan rusa bersaing mendapatkan rumput, harimau dan singa memperebutkan makanan. Persaingan antara dua tanaman yang berdampingan dalam memperebutkan air dan cahaya matahari. 3. Predasi. Interaksi antara makhluk hidup yang berperan sebagai pemangsa dengan makhluk hidup yang berperan sebagai mangsa, atau interaksi antara makhluk hidup yang makan dan dimakan. Contoh, hubungan antara harimau dengan kijang, harimau sebagai pemangsa dan rusa sebagai yang dimangsa. Begitupun hubungan antara ular dan tikus, di mana ular berperan sebagai pemangsa dan tikus sebagai yang dimangsa. Simbiosis adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Ada 6 jenis simbiosis yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, simbiosis amensalisme, simbiosis netralisme, dan simbiosis kompetisi. 1. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan pada dua organisme. Contoh, tanaman dengan kupu-kupu dan serangga. Hewan mendapat makanan atau nektar. Dan pada tumbuhan terjadi penyerbukan. Mutualisme juga terjadi pada rayap dan protista. Walau memakan kayu, rayap tidak bisa mencernanya. Protista hidup dalam perut rayap. Dan protista membantu rayap untuk mencerna kayu. 2. Simbiosis parasitisme. Parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contoh, nyamuk menghisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena tertular penyakit. Benalu dengan inangnya. Dan tali putri dengan beluntas. Benalu dan tali putri akan mengambil makanan dari pohon inangnya sementara pohon inangnya lambat laun akan mati. Simbiosis komensalisme. Komensalisme adalah hubungan saat organisme A mendapatkan manfaat dari organisme B, sedangkan organisme B tidak terpengaruh oleh organisme A. Contoh, tanaman anggrek yang menumpang hidup pada pohon mangga sebagai inang dan ikan pilot juga remoras yang mendapatkan makanan dari sisa makanan hiu. Baik pohon mangga maupun ikan hiu, keduanya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme adalah hubungan di mana suatu organisme A dirugikan oleh organisme B, sedangkan organisme B tidak terpengaruh organisme A. Contoh simbiosis amensalisme adalah jamur Ascomycota penicillium notatum dengan bakteri. Jamur tersebut menghasilkan penisilin yang membunuh bakteri di sekitarnya, sedangkan jamur tidak dirugikan atau diuntungkan oleh keberadaan bakteri. Contoh lain simbiosis amensalisme adalah pohon kenari hitam dan pohon pinus dengan tumbuhan di sekitarnya. Pohon pinus mengeluarkan zat aleopati sedangkan pohon kenari hitam mengeluarkan zat juglone. Zat aleopati dan zat juglone ini menghambat pertumbuhan tanaman lain sehingga biasanya di hutan pinus hanya terdapat pinus, begitu juga dengan pohon kenari hitam. Simbiosis netralisme. Netralisme adalah hubungan antara dua organisme yang tidak saling menguntungkan ataupun merugikan. Keduanya dapat hidup dalam satu lingkungan dengan akur tanpa saling memengaruhi. Misalnya ayam dan kambing yang hidup dalam satu lingkungan namun tidak saling memengaruhi. Simbiosis kompetisi. Simbiosis kompetisi adalah hubungan antar dua organisme yang saling bersaing dalam memperebutkan makanan maupun sumber air.
Misalnya singa dan hiena yang bersaing dalam mendapatkan rusa, serigala dan beruang yang juga bersaing dalam mendapatkan makanan.